Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ilmi Syafi'i dengan NPM 237002030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum PLC saya dari kelas A. Sebelum ke soal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai beberapa gerbang logika. Yang pertama adalah gerbang N. Gerbang N ini secara hardware terlihat dua saklar tersusun seri. Arus hanya mengalir ke lampu bila kedua saklar tertutup, sehingga tabel kebenaran menunjukkan output sama dengan 1 hanya saat kedua input sama dengan 1. Pada leader PLC, fungsi ini direpresentasikan dengan kontak seri. Kemudian yang kedua adalah gerbang OR. Gerbang OR ini secara hardware kedua saklar dipasang secara paralel. Arus dapat lewat jika salah satu atau kedua saklar tertutup sehingga lampu menyala. Kemudian tabel kebenarannya yaitu menunjukkan output sama dengan 1 bila salah satu input bernilai 1, sehingga pada leader PLC fungsi ini direpresentasikan dengan kontak paralel. Yang terakhir adalah gerbang NOT atau disebut dengan inverter. Ia berfungsi untuk membalik logika input. Jadi bila input sama dengan 0, output sama dengan 1. Adapun sebaliknya. Contoh hardware menggunakan tombol normally close. Saat tombol tidak ditekan, lampu menyala. Adapun saat ditekan, kontak terbuka dan lampu mati. Inverter sering dipakai bersama N untuk membuat kondisi negasi. Ini merupakan tampilan awal dari Automation Studio untuk mensimulasikan 5 soal yang telah ditugaskan di praktikum PLC. Pada tahap ini saya memasukkan komponen terlebih dahulu. Komponen-komponen yang dibutuhkan seperti rang dan juga coil. Selanjutnya masukkan power supply 12 volt, lalu tambahkan juga common pole bertegangan 0 volt. Kemudian komponen selanjutnya yaitu kita masukkan komponen push button. Di sini saya menggunakan tipe komponen normally open toggle. Untuk komponen selanjutnya yaitu masukkan input PLC, dimana di sini menggunakan PLC dari JIC standar. Kemudian setelah itu masukkan juga output dari PLC-nya.
Ini merupakan simulasi dari tugas soal nomor 1, di mana terdapat logika OR sebelum ke output. Maka output dapat menyala walau hanya menerima satu nilai true dari salah satu cabangnya. Sehingga di cabang 1 terdapat logika N, menandakan bahwa jika ingin bernilai true maka kedua input harus sama-sama 1. Sedangkan di cabang kedua terdapat logika OR. Jadi walau hanya menerima satu sinyal true, maka bisa langsung menuju logika berikutnya. Jadi kesimpulannya adalah output dapat menyala walau hanya salah satu input antara A dan B diberi nilai 1. Untuk soal yang kedua, yaitu pada cabang 1 terdapat logika OR seperti yang nomor sebelumnya, maka kondisi ini bisa bernilai true walau hanya mendapat satu input bernilai 1. Untuk dapat menyalakan output, maka input C juga harus bernilai 1 dikarenakan terdapat logika N.
Untuk soal nomor 3, terdapat pada cabang pertama A dan C mendapatkan logika NOT, di mana logika ini dapat membalikan nilai input. Jadi walau A dan C bernilai 0 akan berubah menjadi 1 dan logika N di depannya akan jadi true. Kemudian dilanjutkan ke logika OR yang akhirnya output bisa menyala. Di cabang kedua B mendapat logika NOT. Jadi di sini A harus mendapat nilai 1 agar logika N bisa menjadi true. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Terdapat di ujung kiri paling bawah memiliki input B dan C. Yang keduanya diberi logika NOT. Maka ketika keduanya tidak diberi nilai, logika ini akan bernilai 1 dan logika N akan true. Dilanjut bertemu dengan NOT A tanpa input yang akan bernilai 1. Maka logika N akan menjadi true lagi, karena pada logika-logika berikutnya adalah OR, sehingga kondisi tanpa diberi input apapun, output ini akan tetap menyala.
Dan yang terakhir nomor 5, pada nomor ini semua cabang memiliki kondisi yang sama, di mana setiap cabang terdapat satu input node. Jadi ketika ditekan semua input secara bersamaan, output akan mati. Berikut merupakan beberapa simulasi dari soal-soal yang ditugaskan dari praktikum PLC. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kesalahan dalam pembuatan rangkaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.